Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dibenci oleh orang Quraisy? Tidak. Nabi tidak dibenci oleh orang Quraisy. Bahkan Nabi adalah orang yang paling dipercaya oleh orang Quraisy. Sepakat mereka semua. Secara kepribadian Nabi Muhammad tidak dibenci sama sekali, bahkan disanjung oleh orang Quraisy. Ketika peristiwa orang Quraisy membangun Ka'bah, Ka'bah yang hari ini, fondamen Ka'bah hari ini yang sebesar itu adalah bangunan orang Quraisy dulu, yang terus diperbaiki, tetapi itu bangunan dasar orang Quraisy yang mereka tidak mampu membangun seperti bangunan Nabi Ibrahim. Makanya ada setengah cincin itu Hijri Ismail, itu bagian daripada Ka'bah. Mereka tidak mampu dulu, nggak cukup dana untuk membangun Ka'bah yang seperti Nabi Ibrahim bangun. Nah, ketika mereka membangun Ka'bah setelah terjadi banjir, sepakat mereka turun uang semuanya, setiap kabilah turunkan uang, kemudian mendanai pembangunan Ka'bah. Ketika titik terakhir pembangunan Ka'bah itu yaitu Hajar Aswad. Hajar Aswad sudah ada dari dulu, Hajar Aswad ada bersama dengan Ka'bah itu. Nah, pertanyaannya adalah siapa orang yang meletakkan Hajar Aswad ini di tempatnya? Jangan pikir Hajar Aswad besar segini perlu 10 orang angkat. Tidak, Hajar Aswad kecil saja segini, yang sekarang sudah pecah kalau kita sempat diizinkan Allah untuk mencium Hajar Aswad, atau siapa yang pernah mencium Hajar Aswad atau lihat di gambar-gambar, sudah pecah dia, hanya beberapa titik saja. Nah, Hajar Aswad ini bagi orang Quraisy yang memegangnya harus orang yang terbaik di kalangan mereka. Perlu satu orang saja. Maka semua kabilah berebutan, kami lebih berhak, kami lebih berhak, kami lebih berhak. Waktu buat bangunan semua sepakat. Tapi waktu yang ini mulai ribut. Akhirnya satu ide muncul dari kalangan mereka, apa? Kita serahkan kepada Muhammad. Kita serahkan Muhammadlah yang meletakkan. Nih, ini apa namanya? Kalau ada peletakan batu pertama, berarti ini peletakan batu terakhir. Nah, pembangunan Ka'bah. Sepakat mereka semua, menunjukkan betapa mereka sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad itu, tapi Nabi Muhammad sadar dan paham, pada saat itu belum jadi nabi lagi, bahwa beliau harus menjadikan bagaimana orang Quraisy ini bekerja sama dan bersatu. Nabi taruh Hajar Aswad di atas sehelai kain. Lalu kemudian Nabi panggil semua kepala suku daripada orang Quraisy yang tadi ingin berebutan. Nabi suruh pegang, setiap kepala suku pegang kain ini. Mari angkat sama-sama. Disuruh oleh Nabi angkat sama-sama. Akhirnya semua merasa dapat kebahagiaan untuk yang paling mulia ini. Ketika sampai di tempatnya, Nabi Muhammad yang meletakkan di situ. Beliau belum jadi nabi lagi, tapi saya katakan Nabi Muhammad karena mulianya beliau. Beliau letakkan di situ. Diridhoi oleh semua orang Quraisy. Sungguh keputusan yang sangat bijak, wahai Muhammad.